شغل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita terusaken ingkang kala wingi. Faya'uddu moko ngitung-ngitung sapa faqih a'dhama minnatin ing agung-agunge kaanugrahan wa akbaro nikmatin lan gede-gede nikmat wa yara lan ningali sapa faqih nafsahu ing awak dhewe faqih bidzalika kelawan mengkono faham aghna kulli ghaniyin ing oleh nyukupine barang kang nyukupi wa asrafa kulli syarifin lan luwi mulyani saben-saben barang kang mulya bal rubama balik menawa ya tabayyanu dadi pertelo apa mislu hadil mas'alati ikilah masalah li suqiyin maring wong pasaran auli muta'allimin utawa kedune wong kang bibinau kaslanin kang males yaro kang ningali sapa muta'allim min nafsi saking awak dhewe muta'allim annahu istine muta'allim iku misluhu madani faqih fil raghbati ing dalam demen fil ilmi ing dalam ilmu wal mahabbati tegese demen lau maring ilm fala yastami moko ora dadi ngrungu ilahi maring muta'allim haqqahu ing haki istima warubama lan semang warubama intola warubama lan menawa intola lamun suwi ala ing atase muta'allim apa kalamu bicara ya malu moko waleh atau bosen sapa muta'allim awiyanamu utawa turu sapa muta'allim. Menawa terangaken segede kemarin disampaikan secara normalnya orang yang dia itu merasakan sebuah nilai nikmat mendapatkan anugerah itu mestinya akan lebih gampang dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan gampangan ngeten dikei wong terus sampean lambe iki luwih gampang nang wong iku ngomong matur nuwun utawa memberikan award pada orang itu daripada orang yang tidak simpati atau orang yang tidak memberikan apa-apa kepada kita. Normalnya kan ngoten nggih mboten nggih. Ya kadang ono to anak iki dimomong tuwek mulai cilik kari mek matur nuwun taat nang wong tuwa mbangkang ya mek normale mestinya seperti itu. Wonten mriki dilukisaken. Lek orang itu sudah menemukan sebuah kenikmatan. Orang itu bisa merasakan anugerah yang dia dapatkan. Maka ketika orang itu ingin menggapai nikmat dan anugerah itu sudah punya
support tersendiri dari dalam dirinya, punya motivasi, punya semangat dan sebagainya. Kados mriki dicontohaken wong kadung seneng ilmu. Kalau dicontohaken ketika dia ada masalah ya, maka untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan ilmu yang dia pahami, mencari itu sudah bukan hal yang melelahkan, tapi justru mencari untuk paham itu menjadi kenikmatan. Nopo tiyang sing kerja ambek sing gak kerja niku padha-padha keselan sing gak kerja. Napa malih wong sing menemukan bahwa dengan kerjanya itu dia bisa eksis. Wong iku ngerti lek dheke iso oleh kenikmatan dari kerja yang dia lakukan. Maka dia kerja itu semangat, dia senang. Ono wong sing subuh mang wis budal nang lawang mereka. Kenapa dia bisa bangun malam-malam? Apa masih adem-adem dhek ibu budal? Karena dia yakin ketika dia berangkat dia akan menemukan hasil. Apa-apa gawe negeri kok semangat karena tiap bulan wis jelas ada nikmat atau apa minnah yang dia terima. Nah kalau ini melekat umpamanya pada orang yang beribadah bahwa dia yakin dengan ibadahnya akan membawa ketenangan, kenyamanan, kemuliaan pada dirinya nanti di hadirat Allah, maka sama saja. Tidak ada orang ibadah itu ngelongso. Duh, tua saya aku ngaji. Enak sih mulai, tidak ada. Kira-kira apa takon enak sih mulai bisa ngaji. Enak sih mulai bisa ngaji. Nah itu memang jawaban dari hati, berarti sudah menemukan nikmatnya ngaji. Nah itu sekedar lipstick, waduh hati muni enakan mulai ya kan. Nah itu beda. Paham nggih? Nah, nembe didhawuhaken wonten mriki anak-anakku sekalian ya. Wong faqih, wong ahlul ilmu ketika mencari tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan ilmu, terus ketemu, golek masalah, terus dia ketemu jawabannya. Itu nikmatnya tidak ada bandingannya. Mari saya cerita, makanya para ulama itu kadang kalau sudah mutolaah lali sembarang, lali waktu, lali makan dan sebagainya. Itu sama dengan sampean tuh. Sama kadung sinau iku lali lek wayahe mangan. Apa ku wali? Lek kadung mangan lali lek wayahe sinau. Sing di sampean? Sing pertama sing kedua? Kaya sing kedua walaupun kepingine sing pertama. Mboten Pak, kula kepingin niku anu, yo seneng mangan tapi yo gak seneng lali ngaji. Luar biasa nggih. Bal rubbama yatabayyanu mislu hadhil mas'alati li sukin aw li muta'allimin kaslanin yara min nafsi annahu mislahu fir raghbah fil ilmi wal mahabbati lahu fala yastamu ilaihi haqqau. Bayangkan kalau ini tadi ya masalah fikih tadi, itu sama halnya pada orang yang pebisnis atau kalau bahasa sini lisukin, orang yang memahami pasar ya. Wong pasaran lah, seperti bapak inilah. Kita bersemangat ngurusi dagangan, kulaan, oleh duit, dadekno barang kemudian dadi duit. Kenapa kita kok nopo ngurusi ngono munyer ngono kok seneng? Karena kita menemukan di situ ada nikmat. Nah ini kalau terjadi pada orang muta'alim, orang yang sedang belajar, maka fa insyaallah sama ndak ono sinau lan diopera-opera ndak ada. Pemane iki sing sebagian sing wis mulai ndak ono, kowe ngaji, ndang di setel. Ora enak. Nah, sudah tahu ini mari subuh wae ngaji, mari maghrib wae ngaji. Wis tidak usah dikondisikan. Karena dia tahu betapa nikmatnya ketika dia punya
ilmu, dan betapa gelisahnya ketika ilmu itu tidak ada pada dirinya. Inilah anak-anakku sekalian, yang kemudian ilmu itu akan membimbing dirinya untuk menjadi baik dan lebih baik. Karena perubahan tanpa ilmu itu kan sebuah hal yang tidak mungkin. Bahkan ketika ilmu itu tidak bertambah, itu suatu hal yang merugikan. Kok saiki ambil wingi podo ae. Mboten tambah ilmu itu sebuah hal yang merugikan ya. Kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Ya apa ini pertama ini? Ta'allam ilmu niku jadi pepais. Ilmu itu jadi keutamaan bagi orang yang memiliki ilmu. Maka dia ngerti seperti itu akan bersemangat dia dalam mencari ilmu. Fazid kulla zaumin ziyadatan. Terus fazid kulla yaumin ziyadatan, terus minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Maka hendaknya tiap hari ilmunya bertambah. Wasbah, dan berenanglah kalian fi buhuril fawaid, di lautan yang penuh faedah. Jadi berenang itu yo ada semangat ya. Oh, berenang kok meneng yo kelem gitu. Wong dikon berenang kok meneng ae, nggawe gaya botol meneng. Ya kelem, berguduk tambah ames. Namanya berenang itu ya bergerak. Wong golek ilmu kok meneng ae, ya kudu sinau, kudu mutolaah, musyawarah. Maka dia akan mencapai faedah. Wa in tabayyana dzalika lahu fala ya'uddu kabira amrin. Di waktu mriki didhawuhaken wa rubbama intola alail kalamu yamulu au yanamu, sebab kadang akan mengalami kejenuhan. Intola al kalamu, wong bicara ilmu, bicara nopo, kadang yamulu au yanamu, malah saking nopo nikmati, mungkin ora sakno nikmati ilmu. Pembahasannya ngajine suwe hari Minggu niku dinikmati sampai iso turu. Gitu. Wong ngaji sampai turu niku saking nikmati apa saking gak paham ini. Aku kan terus ngeten. Wong niki lek iso ngrasakno nikmat, maka dia akan bersemangat menggapai nikmat itu. Lah terus lek wong ngaji terus sampai turu iku kenikmatan apa saking gak rune nikmat. Ya ora mesti muni niku. Saking nikmate ngrungokno ngaji, ndelok kitab, marang ngono sampai ngantuk-ngantuk sampai turu. Lah sing situkne saking nikmate ngrungokno sampai ditengklengno sampai gak iso turu. Sebut iki sampeyan iki. Muga-muga sing ngrungokno temenan ya. Omane sing di omah mriku ngrungokno temenan sampai gak iso turu. Napa sebabnya? Di saat ngrungokno niku tergugah hatinya, kepingin paham. Nikmati duduk nalikane nikmat sampai keturun, tapi nikmati sing dinikmati ketika dia faham. Mungkin harus capek, harus lelah, harus gak turu dan sebagainya. Sebabnya wonten iki dawuhaken wa in tabayyana, lan lamun dadi pertelo apa zalika mengkono fi'lu lahu keduwene muta'allim fala ya'uddu moko ora ngitung-ngitung sapa muta'allim ing dzalik kabira amrin ing gedene perkara. Niku kan di wong muta'allim wis kadung golek ilmu, semangat yakin dengan nikmatnya ketika dia faham, ketika dia ngerti. Terus waktu didawuhaken apa maneh ilmu iku dadi fadlun wa inwanun. Niku kalau sudah paham demikian,
maka dia tidak akan menghitung besarnya pengorbanan yang dia lakukan. Karena dasari seneng, dasari nikmat. Nek ono wong ngeki penghargaan nang ibuke umpamane. Bu, ini penghargaan yang sangat luar biasa dari saya. Nilainya besar untuk ibu. Itu wong ngomong ngene iku ya gak paham tentang siapa ibunya. Gitu betul. Sing ono mungkin Bu, ini penghargaan dari saya yang tidak seberapa untuk jenengan. Niku wong paham bahwa nilai yang dia berikan pada ibu tidak sebanding apa yang telah ibu berikan kepada kita. Nikmat itu tumbuh dan berkembang pada diri kita. Tunggal wong anu lho, ngomong wong mahar utawa wong kenang-kenangan nang sing disenengi. Terimalah ini hal yang sangat luar biasa yang nilainya besar untuk kamu ya ora enek. Ngomong mesti ini yang bisa saya berikan walaupun sedikit tolong diterima ya. Gitu betul. Uang berkorban dirinya untuk ilmu. Mungkin dia harus mondok sekian tahun, 10 tahun dan sebagainya. Ini biasa saja, tidak ada yang aneh-aneh. Rumongso wah pengorbanan wis luar biasa. Tidak ada. Karena apa? Dia berkorban untuk dirinya kok dihitung, paham nggih? Kan menjadi lucu. Misalnya sampean ngeten iki sampean nopo hargai dhewe. Wah, aku luar biasa mangtangi subuh. Mari iki ngaji warna adus. Sangat luar biasa lho saya. Itu guyu-guyu wong kon gaya awakmu dhewe kon lem-lem dhewe. Lek kamu untuk orang lain mungkin itu menjadi suatu hal yang menarik yo wajar. Tapi lek awake dhewe malah dicerita-ceritakno kan malah lucu. Nggih mboten? Umpamane kados makaten. Mula wonten mriki dijawaken wa intabayyana dzalika, hal-hal yang dilakukan di atas. Bagi seorang muta'allim yang kepingin merasakan nikmatnya ilmu atau yang sudah tahu rasanya nikmatnya ilmu, fala yamutu kabira amrin. Perkara yang dilakukan itu tidak terhitung besar bagi dirinya. Wong kadung cinta nang Allah, wong kadung seneng nang Allah. Ya ibadah apapun yang dia lakukan tidak terhitung, ya dianggap kecil dibandingkan ketika dia mengingat betapa besarnya kasih sayang dan rahmat Allah. Betapa besarnya perhatian Allah. Aku dadekno wong iman. Aku urip dikei petunjuknya jelas. Kalau saya ikuti ketika nanti pada saatnya aku kembali pada Allah. Karena iman, karena bimbingannya, karena ridhonya. Kita masih ditempatkan oleh Allah pada tempat yang mulia. Itu pun karena rahmatnya Allah. Nek pun ngoten kan entek awake dhewe. Apa sing awake dhewe lakoni napa mawon di jalan Allah itu tidak terasa berat dan terasa itu tidak sebanding. Betapa sangat kecil kita di hadapan kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika lan kaya mengkono faqi al munibi utawi wong kang bali ilallah maring Allah taala kang maulur sapa Allah. Kam pirang-pirang ya cita itu nemen-nemeni sapa munib wayat abu lan nguatake sapa munib birriyadhati kelawan riyadhah. Ya itu melatih diri ya. Kalau itu masalah takur pada Allah, melatih diri untuk terus mampu dan kuat berjalan di jalan Allah. Sama dilatih di pondok supaya banyak melakukan hal yang baik, ditekan energi yang negatif, ditumbuhkan energi yang positif. Sama di pondok dilatih untuk bisa ngatur waktunya, bisa beradaptasi. Ini namanya riyadhah, latihan. Dilatih dalam kesehayaan, dilatih dalam kesederhanaan. Niki riyadhah, melatih. Harapannya ketika santri itu nantinya sudah berilmu, saatnya harus dia bersama keluarganya, saatnya dia harus bersama masyarakatnya, itu sudah punya kekuatan di situ. Wasiyanatin nafsi lan ngrekso ing ati, ngrekso ing awak anisyawati saking pira-pira syahwat, walladzati lan pira-pira keenaan, wa iljamil arkani lan ngendhalekake pira-pira anggota fil harri ing dalem fil harokati ing dalem pira-pira obah
wasakinati lan pira-pira menang. Asa menawa ayatam mama yen to nyempurnake sapa Allah Gusti Allah lahu maring munib rakaataini ing rong rakaate fi adzabin ing dalem adab wa taharatin lan sesuci masyaallah. Wa kam lan pirang-pirang yatadarru DP sapa munib ilallah maring Allah taala kang maulur sapa Allah. Asa menawa ayar zukong yen to paring rezeki sapa Allah ing munib saatan ing dalem waktu siji saata munajatin ing dalem waktune munajat utawa bisik-bisik maring Allah bisafwatin kelawan bening wa hawalawatin lan kelawan manis. Fala in dhafira moko tegese lamun merkole sapa munib fi syahrin ing dalem wulan marratan kelawan sepisan bal fi sanatin bal ing dalem setahun marratan ing dalem sepisan bal fi umri bal ing dalem umuri munib utawa sak umur kulli yuskabehane umur marratan ing sepisan. Ada moko ngitung-ngitung sapa munib dalika ing mengkono-mengkono zalika ing mengkono-mengkono munajata sofwatin ila akhiri akbaro minnatin utawa akbaro mannatin ing luwe gedene kanugran wa a'dhama nikmatin lan luwe agung-agungi nikmat. Wakam yusiru lan pirang-pirang wakam yusiru lan pirang-pirang kebungan wakam yaskuru lan pirang-pirang syukur sapa munib Allah ing Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah. Wala yaksuru lan ora merduli sapa munib wala yaktarithu lan ora merduli sapa munib bima kelawan barang kosahu kang ngangelake sapa munib ing ma fil masyaqqati ing dalem pira-pira barang kang abot waka badaminal layali lan ngangelake ing ma minal layali saking pira-pira wengi wajaro lan pindah sapa munib ing ma minal ladzati saking pira-pira ladzat via ing dalam layar. Ada beberapa hal yang bisa dipakai perbandingan. Lek wong niku wau urusan ilmu, ketika dia menemukan nikmatnya ilmu, maka dia akan bersemangat di dalam proses mencari ilmu. Niki barang sing normal, sama rungaken nggih. Wong sing mereka dagang, wong bisnis, dia merasakan nikmat dapat untung, maka segala pengorbanan yang dia lakukan untuk itu dirasa tidak hal yang melelahkan, tapi menjadi sebuah prestasi atau kebanggaan. Kemudian yang barusan kita baca ini, uang berharap nikmat dengan mendekatkan dirinya pada Allah dengan ibadahnya yang dia lakukan untuk Allah. Niku sami malon. Bandingannya kali dua ini. Kalau toh dia harus bangun malam, kalau toh dia harus riyadhah meninggalkan kemaksiatan, itu tidak ada masalah bagi dia. Bahkan wonten mriki didhawuhaken. Lek ketika Allah memberikan dia ayar zuqau sa'ata munajatin bisofwatin wa halawatin, niku hal yang sangat nikmat bagi dia. Kok dia bisa munajat pada Allah, terasa begitu nikmatnya munajat itu dicari. Karena sulit menemukan, mungkin itu cuma satu saat, mungkin
bisa diberikan dalam sebuah tempo bulan atau style utawa saumur-umur mek sepisan mengalami sebuah nopo zauk di dalam ibadah, nikmat di dalam ibadah, nikmat di dalam rangka dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mula ketika orang ini melakukan apapun yang dia lakukan untuk menemukan nikmat itu tidak menjadi berat. Mula diceritakan zaman sahabat sampai sahabat niku tangi bengi lek kadung maos Quran sampai sepertiga malam. Kanggone sampean kalau kula mesti bertanya lho, apa yo kuat? Mulai bengi sampai isu tidak terasa, itu kayak ngono. Itu tidak bisa dinalar dengan hanya nalar yang biasa, hanya logika biasa. Tapi mereka karena itu adalah hal yang nikmat, niku tidak terasa dan bisa terjadi. Dan kita pun sebetulnya bisa tahu dengan hal itu. Mana ketika orang itu seneng, wong kan lali waktu gitu. Waduh ndelok bal-balan lali sembarang. Kadang ndelok bal-balan kancane asik lali sembarang, lali waktu kerja dan sebagainya. Karena apa? Karena seneng. Cara siji libian samon kadung napa dolanan kadang lali waktu. Karo iku panas karo apa ya lek sing wedok engklek gitu. Lek sing lanang layangan. Karo waktu. Sampai mulai wong tuane muru-muru motone abang gorokane satu. Awake abang gak dipikir bahwa iku abang iro kadang malah pas berlayangan liwat sawah wong ya gak ero. Gitu kadang ono montore ditabrak gitu. Jadi ora ono motor nabrak wong tapi wong nabrak motor. Motor muandhek ditabrak gitu. Niki saking wong lek kadung seneng iku lali sembah. Jadi jangan menyalahkan ketika orang seneng ilmu yo ngono. Kanggone wong sing gak ero yo mikir, arep pondok iku lha apa wae. Sing gak paham dikira di pondok iku turu tok. Mulai kadang-kadang ikut tunggu yo lek ditakoni wong lho. Ngeten iki anak kula napa tilem ten pondok, iki sampean delok mriko. Karena ternyata mereka harus ngatur waktu. Tapi karena itu dilakukan dengan seneng, ya gak masalah. Ya sampe kira ya. Wong iki normale wong umum, di omahe jam 10 turu, arek-arek sing nom-nom kok sampean kadang-kadang jam 11 wis turu. Gak turu ada yang lain. Sing sifatnya dulinan dan sebagainya. Sampean jam 11 dijak mujahadah. Jam 8 jam 9 dikongkon sinau. Marus isu dikongkon sekolah, sore dikongkon dinia. Niku lek wong pamane ndak punya napa kenikmatan di dalam mencari ilmu, ya wis lah. Gak kira gelem to. Nggih napa mboten? Ngono sing gelem ae kepeksa kok, nggih to? Wis dinia ya dinia tapi ambil ngantuk-ngantuk ngoten iki. Ya musyawarah gak ana bedane iku musyawarah apa perlombaan turu gitu. Kan iki tapi sih bisa melakukan. Dan ketika orang itu merasakan itu nikmat, itu ndak ada napa hitung-hitungan iku perkara sing gedhe dan sebagainya. Itu yang berat dan sebagainya. Sami ketika orang itu merasakan nikmatnya, rindunya berdekatan dengan Allah. Nalikane maca Quran merasakan dia napa ada munajat pada Allah niku nikmat. Akhirnya maca Quran itu menjadi bukan suatu napa hal yang berat, tapi suatu hal yang sangat dia inginkan. Betapa nikmatnya ketika dia sedang bermunajat, berbisik-bisik mesra dengan Allah di dalam sholat malam. Dia merasa sedang napa berbisik-bisik mesra dengan Allah di saat dia membaca Al-Qur'an. Nikmatnya orang beribadah itu juga demikian adanya, seperti nikmatnya orang-orang yang lain. Ketika menemukan nikmat, maka peluang orang mencapai nikmat itu menjadi suatu hal yang tidak dirasakan itu berat. Dan ketika nikmat itu terpenuhi, betapa dia semakin bersemangat sebagai langkah wujud syukur dia kepada Allah atas nikmat yang dia rasakan. Ngoten lho Kang. Dadi aja keliru. Wong dagang oleh hasil terus semangat dagange krana pikirane menang hasil itu. Tapi dia bersemangat ngurusi dagange karena dia yakin Allah memberikan anugerah lewat itu. Sehingga ketika dia urusi mencapai hasilnya ini dipakai sarana alat untuk takarrub pada Allah. Dia bisa berzakat, dia bisa haji, dia bisa menata anak dan keluarganya. Faham tuh?
Orang ilmu ya begitu. Jangan kemudian berhenti ketika dia paham, dia senang, terus senangnya ya karena hanya paham. Tapi dia berpikir dengan semakin dia semakin paham, semakin banyak yang dia ketahui, maka ilmu itu akan menjadi alat penghantar dia lebih dekat dengan Allah. Diamalkan, diajarkan, diamalkan, diajarkan. Mulai sama dulu hadis kanjeng Nabi ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ini ilmu kata mriku, napa batese? Napa nih? Cekelane kata mriku. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Tentunya di sini ya Quran dikaji, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, akhirnya ada fikihnya, ada tauhidnya, ada akhlaknya dan sebagainya. Ya. Yang terbaik mereka yang mau belajar, orang terus ya, orang mandek tapi yang mengajarkan. Jadi ilmunya ya diulangno, ya dilakoni. Nah, bersemangatnya mencari ilmu dia karena bisa memperoleh pemahaman itu bukan berhenti di pemahamannya itu menjadi dia bangga di situ. Oke, itu sudah membahagiakan. Tapi akan menjadi sangat bahagia ketika dia merasakan dengan faham ini akan menjadi sarana dia semakin dekat dan mendekat pada Allah. Paham nggih? Yang terakhir sini orang yang beribadah menemukan nikmatnya ibadah. Di saat dia ibadah dia ketemu rasanya bagaimana dia bisa bermunajat pada Allah. Tidak berhenti di situ. Kemudian menjadi dia bangga-bangga dengan ibadahnya, nanti keliru malah. Tapi tahu bahwa kenikmatan ibadah ini diberikan oleh Allah yang akan membawa dia semakin dekat dengan Allah. Yang membawa dia akhirnya bisa merasakan betapa mulianya Allah, betapa agungnya Allah, betapa hinanya diri ini. Dan bisa mulia, itu pun karena ridho Allah. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah, kita diberikan tata cara untuk melakukan ibadah. Ini bentuk dari rahmatnya Allah. Jenengan kali kula dikai iman, dikai agama, sik dibimbing kali nabi terbaik, rasul terbaik. Itu karena sangat perhatian Allah kepada kita. Setelah kita tidak bertemu dengan Rasulullah, kita ditinggali Al-Quran, ditinggali Al-Hadis. Itu adalah sebuah nikmat lagi. Cara gampangane napa mawon sing kita lampahi cek gak keliru. Ono petunjuke. Kemudian itu bisa kita lakukan, terus sampean bisa istiqomah, maka akan menjadikan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ini nikmat yang tidak ada bandingannya ketika seperti itu. Iman dia rasakan, dia melakukan segala kegiatan ibadahnya merasa nikmat karena bentuk berterima kasihnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula kali jenengan sing ngaji sithik pun diberi kekuatan oleh Allah ya untuk terus bersemangat, khususnya kaya ngeten iki nggih. Sari musibah kaya ngeten apa corona napa jenenge nggih sing sangat menakutkan iki ndang menapa diringkes kali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa diambil hikmah untuk kita semakin merenungkan diri untuk menjadi orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Ya kan mungkin mau enggak karena diberi apa oleh Allah enggak tahu syukur, akhirnya dikei peringatan seperti ini. Nah, ini diharapkan kemudian barangkali dengan kita banyak berdoa, terus kita bersemangat di jalan Allah, hal-hal yang tidak inginkan ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.